Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Kajian Keamanan Internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu tema penting dalam mata kuliah Kajian Keamanan Internasional, yaitu human security. Kita akan bahas bagaimana teori ini menjelaskan ya tentang bagaimana manusia menjadi objek referen dalam kajian keamanan internasional. Nah, salah satu sub-isu dalam teori human security itu adalah masalah ancaman eksistensial manusia eh, dalam human trafficking ataupun perdagangan manusia. Sebagai pendahuluan, saya perlu menggarisbawahi kembali ya bahwa teori human security itu berangkat dari pendekatan non-tradisional ya dalam kajian keamanan internasional. Seperti yang sudah pernah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pendekatan non-tradisional dalam kajian keamanan itu menekankan manusia sebagai objek referen. Jadi kalau dalam pendekatan dalam pendekatan tradisional itu kan objek kajiannya adalah negara. Nah, kalau untuk pendekatan non-tradisional seperti teori human security ini lebih menitik beratkan kepada keamanan manusia daripada keamanan negara. Nah, perdagangan manusia itu sendiri adalah merupakan bentuk eksploitasi terhadap individu ya, bentuk eksploitasi terhadap manusia yang kemudian gejalanya hari ini sudah menjadi fenomena global, menjadi isu global yang menyita perhatian aktor-aktor internasional. Nah, bentuk-bentuk eksploitasi terhadap manusia itu yang diperdagangkan itu tentu saja modus operandinya sangat banyak ya, juga dengan berbagai banyak alasan. Mereka tanpa sadar atau tidak ya, mereka menjadi komoditas yang diperdagangkan secara global dan lintas negara. Nah, korbannya pun ya, menurut sebuah laporan tidak tanggung-tanggung dalam kurang lebih 10 tahun terakhir itu mencapai 45.000 orang yang menjadi korban, yang dimana teman-teman bisa melihat di infografis di sini ya, bahwa di tahun 2010 sampai 2012 itu korban perdagangan manusia itu bisa mencapai 20,9 juta ya. Lalu kemudian karena ini adalah perdagangan tentu saja ada keuntungan di balik itu. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan manusia ini mencapai 117 miliar euro ya, itu dalam 1 tahun. Nah, lalu kemudian di sini ada peta, teman-teman bisa lihat juga ya bahwa ternyata kawasan yang paling banyak menyumbang korban perdagangan manusia ini itu adalah dari kawasan Asia Pasifik ya. Teman-teman bisa melihat, lalu kemudian disusul oleh sekitar 58%, lalu kemudian dari kawasan Afrika sekitar 18%, dari kawasan Eropa 7%, lalu kemudian dari Amerika Latin. Nah, di kawasan Asia Pasifik itu kan salah satunya Indonesia masuk di sana ya, dan tentu saja kita melihat bahwa tindak pidana perdagangan orang di Indonesia itu juga angkanya tidak main-main. Nah, teman-teman bisa melihat ya, peta di samping ini sebagai gambaran dan ilustrasi bagaimana persebaran geografis ya, perdagangan manusia ini. Bahwa eee, ini adalah merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir ya, karena kalau kita melihat peta ini sudah ada jejaring ya atau networking yang melampaui batas-batas negara, ataupun bisa dikatakan ini adalah kejahatan transnasional, kejahatan lintas negara. Nah, kalau kita melihat ya faktor penyebab daripada perdagangan manusia ini juga sangat beragam ya. Kalau misalnya khususnya di wilayah Afrika, bagaimana misalnya kita menyaksikan orang-orang Afrika yang kabur meninggalkan negara mereka itu karena masalah konflik ya, itu kan kebanyakan seperti itu. Mereka kemudian menyeberang ke Eropa. Nah, dalam proses perjalanan mereka menjadi imigran yang kebanyakan ilegal, itulah
mereka terjebak menjadi komoditas perdagangan orang tadi. Eee, Kalau di beberapa negara yang lain termasuk di kawasan Asia Pasifik ya, mungkin faktor yang mendorong mereka kemudian menjadi, eee, korban perdagangan orang itu karena misalnya ya mereka mungkin ke negara lain ingin mencari penghidupan yang lebih layak ya, alasan kemiskinan ataupun mungkin masalah pendidikan dan seterusnya, tapi kemudian, mereka, juga terjebak dalam, eee, apa, eee, tindak pidana perdagangan orang tadi ya. Saya rasa di Indonesia sangat banyak contoh kasus ya, bagaimana warga negara Indonesia misalnya di Kamboja saat ini banyak yang terjebak di sana ya, mereka dieksploitasi, ada yang dijadikan sebagai pekerja, seks komersial, ada yang dijadikan sebagai pekerja paksa dan seterusnya, eee, dan banyak yang meminta untuk kemudian kembali ke Indonesia. Dan sudah ada beberapa yang dibebaskan juga oleh pemerintah kita ya. Ya itu kira-kira alasan-alasan dari, mengapa banyak orang yang terjebak menjadi korban perdagangan manusia. Nah, kita sampai pada kesimpulan teman-teman ya, bahwa, bagaimana perdagangan manusia itu menjadi, perhatian, global ya, dalam hal ini negara-negara dunia termasuk juga organisasi internasional, karena memang perdagangan manusia itu sudah merupakan kejahatan ekstraordinari ya, atau kejahatan yang luar biasa, dilakukannya secara, terorganisir, lintas negara, transnasional ya, dan, jumlah korbannya juga sangat banyak, lalu kerugian, keuangan global itu juga, angkanya sangat tinggi sekali. Sehingga kemudian, eee, perdagangan manusia ini menjadi, isu strategis yang, disikapi secara global. Yang kedua, bahwa dalam pendekatan human security sebagai pendekatan, kajian keamanan internasional yang menjadikan manusia sebagai, objek referen ya, sangat berbeda misalnya dengan pendekatan, tradisional yang menjadikan negara sebagai objek kajian dalam, kajian keamanan internasional itu. Sehingga penekanannya lebih pada keamanan negara. Nah, intinya kesimpulan, yang kita bisa, tarik dari sini adalah bahwa teori human security menitikberatkan manusia sebagai, pusat kajian atau objek kajian ya. Jadi lebih utama keamanan manusia dibanding keamanan negara. Saya rasa demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.